Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ajeng Listia, NIM 050 dari PTI 19B. Nah, kita akan bahas apa ya? Mari kita simak. Langsung saja masuk pada teori gelombang. Pengertian getaran dan gelombang. Getaran adalah sebuah gerakan bolak-balik dari titik setimbang. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Berikut contoh gambar dari getaran dan gelombang. Dan ketika bandul itu bergerak, Pada posisi pertama, kedua, ketiga, itu dihitung setengah kali putaran. Ketika balik lagi kedua dan ke posisi satu kembali, itu baru satu kali putaran. Jenis gelombang berdasar arah rambat dan getarnya. Ada dua jenis, yaitu yang pertama longitudinal. Longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya, gelombang pegas dan bunyi. Yang kedua, transversal. Gelombang yang arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Contohnya, gelombang air, tali, dan cahaya. Berikut contohnya. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Terdiri dari dua, gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya, gelombang tali dan bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya, cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Berikut contohnya. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Berikut contoh gambar dari gelombang berjalan di sebelah kiri dan gelombang stasioner yang sebelah kanan. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Terbagi menjadi dua, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang stasioner. Gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Berikut contohnya. Berikutnya, frekuensi range. Frekuensi 3-30 Hz, panjang gelombang 10⁻⁴ sampai 10⁻⁵ km, extremely low frequency atau ELF. Selanjutnya 30-300 Hz, super low frequency, 300-3000 Hz, ultra low frequency, 3-30 kHz, very low frequency, 30-300 kHz, low frequency, 300 kHz sampai 3 MHz, medium frequency, 3-30 MHz, high frequency, 30-300 MHz, very high frequency, 300 MHz sampai 3 GHz, ultra high frequency, 3-30 GHz, super high frequency, 30-300 GHz,
extremely high frequency, dan yang terakhir 300 GHz sampai 3000 GHz tremendously high frequency. Dan berikutnya types of radiation. Yang paling sering kita temui radio, lalu microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan yang paling bahaya gamma ray, yaitu material radioaktif. Selanjutnya, audio frekuensi. Ada infrasound kurang dari 20 Hz. Selanjutnya, akustik low bass notes kurang dari 20 kHz. Dan ultrasound, animals and chemistry, medical and destructive kurang dari 2 MHz dan lebih dari 20 kHz. Selanjutnya, lebih dari 2 MHz kurang dari 200 MHz, yaitu diagnostik NNDE. Besaran pada gelombang. Terdapat periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, satu bukit dan satu lembah. Seperti gambar berikut. Lalu cepat rambat gelombang, di mana lambda sama dengan panjang gelombang dan T sama dengan periode. Rumusnya, V sama dengan S per T atau V sama dengan lambda per T. Sifat umum gelombang. Gelombang mekanik atau elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Dapat dipantulkan, dapat bersuperposisi, dan dapat mengalami pembiasan. Sifat khusus gelombang. Gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat, frekuensi yang terbatas, dan dapat didengar terhadap pendengaran pada frekuensi tertentu. Gelombang elektromagnetik merambat di ruang hampa maupun dalam medium. Frekuensi 10⁴ Hz sampai 10⁻20 Hz. Yang terakhir, tidak sensitif terhadap pendengaran. Sifat gelombang radio. Semakin panjang wavelength, semakin jauh gelombang dapat berjalan. Semakin panjang wavelength, semakin baik gelombang tersebut dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Semakin pendek wavelength, semakin tinggi data rate yang disupport, dan propagasi gelombang tidak sempurna. Sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang pertama, dapat dipantulkan. Berikut gambarnya. Sudut datang sama dengan sudut pantul sebagai prinsip utama pembuatan antena. Selanjutnya, mengalami penyerapan atau absorpsi. Berikut contohnya dari gambar. Beberapa material atau bahan padat dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. Selanjutnya, dapat dibiaskan atau refraksi. Seperti pada gambar, cahayanya membengkok. Kejadian di mana gelombang yang mengenai objek akan merubah sudut atau arah dari suatu gelombang menjadi menyimpang dari arah atau sudut awal. Selanjutnya, mengalami difraksi atau pelenturan. Seperti pada gambar. Perubahan gelombang saat mengenai benda padat. Contohnya, gelombang yang membentur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru. Lalu dapat saling berinterferensi atau memadukan. Pada gambar. Selanjutnya, mengalami dispersi. Pada gelas prism, white light-nya dispersikan menjadi warna red
orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet. Selanjutnya, mengalami pengkutupan atau polarisasi. Salah satunya seperti mobil, dilihat dari kaca, tanpa kaca akan memantulkan cahaya yang sangat banyak. Lalu, dilihat menggunakan sebelah kanannya, menggunakan lensa polaris, cahayanya akan diserap. Dan bisa dilihat dari polarization 3 dimensi juga pada movie theater 3 dimensi. Resonansi. Ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Contoh, senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena ada tabung resonansi. Kaca ikut bergetar akibat adanya petir dan transmisi radio FM ke pendengar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.